Sangat kami muliakan Bapak Imam Desa, Bapak Dato, Bapak Kadus, Bapak Imam Dusun, Bapak Ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, berhubung karena juga tak hafal nama-namanya, tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi izin Bapak Ibu sekalian, kami mau memperkenalkan diri. Ada 3 orang yang di masjid ini dan 4 orang di masjid musola sebelah. Kami dari Pondok Pesantren Al-Qom Binaul Ummah melakukan safari Ramadan ke berbagai masjid. Salah satunya alhamdulillah di masjid apa namanya ini Bu? Itu maksudnya. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu semua dapat menerima kedatangan kami. Dan kami juga memohon maaf jikalau ada penyampaian ananda-ananda kami nanti atau mungkin bacaan imam atau mungkin Bilal yang salah, mohon dimaafkan karena ini anak-anak semua masih dalam proses pembelajaran dan saya pun juga masih belajar sebetulnya. Jadi mohon izin juga Bapak Pak Imam, Pak Kadus, Pak Dato, Bapak para alim ulama, cendekiawan, bukan bermaksud untuk mengajari, bukan bermaksud untuk menggurui. Kami mohon izin untuk menampilkan salah satu santri kami biar mereka juga terlatih. Ya, kita sudah latih di pondok pesantren, tapi belum tentu mampu tampil di hadapan ibu bapak sekalian. Inilah saatnya kami coba melihat, kami coba pantau seperti apa pelatihan mereka di sana yang hasilnya bisa dibawa di sini. Ini anak Bu, bukan jauh-jauh, dia orang Sukarame. Kenal Bu? Enggak. Namanya Naufal, di Sukarame mananya? Batu 4 katanya Bu. Jauh dari sini Pak? Ya, dekat berarti ya. Katanya baru pindah, sebelumnya dari Serui. Ya, jadi kami mohon sama-sama kita mendengarkan anak kita Naufal. Tadi imamnya itu yang lagi pegang HP namanya Abdullah. Dia masih kelas 2 SMP. Ini juga kelas 2 SMP. Kepada Naufal, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita banyak nikmat,
yang mana di antara nikmat tersebut ada yang namanya nikmat kesehatan. Dan berkat nikmat kesehatan itulah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari alamnya jahiliyah ke alam Islamiyah, dari zamannya kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat malam hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum berjudul di antara yang celaka di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara umat Islam yang sangat ingin umurnya sampai di bulan yang suci dan mulia ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan itqum minan nar. Mereka berdoa pagi, siang, petang, dan malam. Apa doa mereka? Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah umur kami di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi ada yang lebih dahulu datang daripada doa mereka. Apa itu yang lebih dulu datang? Yaitu فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah sampai ajal mereka, maka sedikit pun tidak bisa dimundurkan, sedetik pula tidak bisa dimajukan. Sedih rasanya meninggalkan dunia dan isinya. Sedih rasanya meninggalkan keluarga dan para keluarganya. Sedih rasanya meninggalkan segala yang ada di dunia ini. Tapi ada yang lebih sedih, yaitu tidak dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasul tidak mengatakan mereka sebagai orang yang celaka. Orang yang tidak berjumpa dengan Ramadan tidaklah dikatakan sebagai orang yang celaka. Tapi orang yang bertemu Ramadanlah yang dikatakan Rasul sebagai orang yang celaka. Bagaimana bisa? Disebutkan di dalam kitab Al-Mustakhraj karangan Imam Al-Hakim, diriwayatkan daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Ajrah. Suatu ketika Rasul hendak menaiki mimbar beliau yang terdiri dari 3 anak tangga. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Lalu beliau melanjutkan naik ke anak tangga yang kedua. Bolak-balik beliau mengucapkan amin sampai di anak tangga yang ketiga. Tak lama kemudian para sahabat heran. Tidak ada yang berdoa, tidak ada yang meminta, tapi mengapa Rasul mengucapkan amin? Setelah itu, ketika Rasul turun dari mimbarnya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, liman aminta ya Rasul? Kepada siapakah engkau mengucapkan amin ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, dan aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Bahwa datang kepadaku, atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, lalu dia memohon kepadaku agar diaminkan 3 permohonan doanya." Apa salah satu dari doa tersebut? Yang salah satu dari doa tersebut adalah Ba'dal adraka Ramadan falam yughfar lahu. Salah satu dari doanya adalah celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan sampai umurnya ke bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, waktu Allah lapangkan, umur Allah panjangkan, tapi ketika bulan Ramadan tiba, dia tidak isi Ramadan dengan puasa, dia tidak isi Ramadan dengan tarawih, dia tidak isi Ramadan dengan tadarus. Dia biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin sekalian, pada malam yang mulia ini sama-sama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita semua tidak tergolong ke dalam orang-orang yang dikatakan Rasul sebagai orang yang celaka, tapi semoga kita semua mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa salah satu syarat untuk mendapat ampunan tersebut? Salah satu syaratnya adalah berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan muhasabah daripada Allah, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaklumkan, karena saya makhluk biasa, bukan makhluk luar angkasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kami Afwan yang menyampaikan kultum kuliah 7 menit. Lanjut Bu, atau udah capek? Ya, saya kasih ibu-ibu nih, bapak-bapak semua malam ini 3 oleh-oleh aja. Ya, 3 oleh-oleh ini yang saya coba uraikan satu persatu. Ya, pertama ada namanya doa yang sangat mustajab. Selama ini kita minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikan hamba cukup, ya Allah berikan hamba senia saya Allah. Itu doa itu dibawa sama malaikat sampai ke langit. Tapi ketika di langit diseleksi sama malaikat, ini yang doa siapa? Dia sholat enggak? Dia puasa enggak? Dia berbuat maksiat enggak? Ternyata orang ini tadi banyak kesalahan, doa enggak sampai ke Allah dibalikkan. Tapi ada 3 doa yang sifatnya mustajab. Begitu kita minta sama Allah, insya Allah makbul. Apapun masalah kita, pasti akan ada solusinya. Dengan cara meminta kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, surah yang kedua. Pertama adalah Fatihah, yang kemudian yang kedua ada surah Al-Baqarah. Ayat yang 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dulu. Habis sabar, wa yuqimunas shalah, dan kemudian mendirikan sholat. Ini solusi atas setiap masalah. Nah, balik kemarin, 3 doa yang mustajab ini saya ngasih taunya sedikit pelan ya, karena ini sifatnya rahasia. Saya nggak mau sifat yang rahasia ini didengar orang banyak. Jadi saya ngasih taunya nggak pelan. Doa yang pertama yang sifatnya mustajab, begitu kita minta sama Allah langsung sampai kepada Allah dan cepat dikabulkan. Apapun doa ibu, apapun permintaan bapak, apapun keinginan kita semua, kalau kita minta pada 3 tempat ini cepat diijabah. Sifat doanya mustajab. Yang pertama. Baik, ini khusus untuk ibu-ibu di daerah sekarang ya. Yang pertama, tapi saya mau tahu dulu, ibu punya doa apa? Jaga suamimu biar gak kawin lagi. Ya. Enggak, jadikan anakku anak yang soleh dan soleha. Misalnya seperti itu. Ya, doa perlu, usaha juga perlu. Usahanya apa? Berikan anak pendidikan. Jangan ajarkan anak bahasa-bahasa yang terbaik. Saya sering dengar, lopor kali kau nak, bodoh kali kau. Jangan dibiasakan seperti itu. Al-kalam berdoa, perkataan itu adalah doa. Kalau ada anak kita nakal, anak kita bandel, bilang aja, memang pandai kali kau ya, pintar kau.
kudoakan kau jadi pengusaha sukses, kudoakan kau memang kau anak presiden. Mudah-mudahan jadi presiden ya Restu, berkat doa ibu. Baik, yang pertama doa yang sifatnya mustajab adalah doa yang anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Itu makanya di bulan suci Ramadan ini alangkah sangat sayang dan sangat disayangkan kalau kita tak memanfaatkan momen bulan suci ini untuk banyak bersedekah kepada anak yatim piatu. Karena doa mereka makbul. Asalkan jangan ada kong kali kong. Artinya apa? Kasih amplop. Kalau doakan aku ya, jangan. Gak boleh. Kasih aja, jangan ada hitam dan putih, jangan ada udang di balik bakwan. Kasih aja kalau mau bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa orang yang terzalimi. Makanya kita kalau digosipi, kita kalau dijahati, kita kalau dicaci maki, kita kalau terzalimi, doakan yang baik-baik untuk diri kita. Jangan doakan yang buruk untuk orang lain. Karena bisa jadi yang kita doakan makbul. Nah itu dia doa. Yang ketiga, yang terakhir ini yang sangat paling penting. Doa seorang orang tua kepada anak dan anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau kita minta sama Allah untuk orang tua kita sampai, orang tua mendoakan anaknya juga sampai. Yang paling penting, doakan semua anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak mata insan apabila mati anak Adam, apabila mati manusia, tidak mata ibn Adam, in qata'a amaluhu illa min talatin, akan terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara: shadaqatun jariyah, ilmun muntafa'u bih, dan yang terakhir ad-du'a walid sholih alladzi yad'u walidayhi. Macam mana cara menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh? Bu, masukkan anak ke pesantren. Ya, mungkin karena kita nggak mampu mendidik anak, kita nggak sempat, kita sibuk cari uang, kita sibuk cari nafkah, kita sibuk cari rezeki, Pak. Jadi kita kurang untuk kasih perhatian anak. Kalau sudah kurang perhatian, disinilah ia akan menjadi nakal. Faktor anak bisa membuat nakal, bisa bandel. Pertama, yang paling sangat sensitif, faktor lingkungan. Kalau lingkungannya baik, dia bisa jadi baik. Tapi kalau lingkungannya buruk, walaupun kita ingin anak jadi baik, pergaulannya tak baik, merusak akhlak, merusak kebaikan si anak. Seminimal-minimalnya masukkan anak ke pondok pesantren. Banyak pondok pesantren di muka dunia ini, di Indonesia ini, apalagi di Aceh ini. Silahkan mau masuk manapun. Tapi hari ini kami bawa brosur itu dari pondok pesantren Al-Mu'min bin Al-Tumbang yang terletak di Batu Tiga. Bisa jalan dari Sukarami, Sukarayat masuk ke Sukamulia. Bisa juga dari Kampung Duren. Pesantren Pak Tengku. Boleh, ini ada brosur, dibaca-baca boleh. Atau masuk di pesantren lain juga boleh. Ada pesantren daerah perbatasan, ada pesantren Sabil Ulum. Banyak pesantren. Yang penting masukkan anak ke pesantren. Bu, mohon maaf Bu, Pak, mohon maaf. Nanti begitu anak di pesantren, walaupun tidak ada jaminan itu anak jadi orang baik, ya, walaupun tidak ada jaminan anak yang jadi orang baik. Setelah dia tamat, ada juga saya dengar, Ustaz, anak saya nakal Ustaz, tamat dari sekolah pesantren, gak mau sholat, gak mau ke masjid. Biasa itu, gak usah khawatir. Tapi seminimal-minimalnya itu anak, dia udah tahu jalan Tuhan. Kalau dia suatu saat mau berubah lagi jadi baik, udah tahu jalan balik. Tapi yang paling penting, proses ketika di pesantren itu kami ada mengadakan sholat tahajud. Nanti anak bangun ambil wudhu sholat tahajud, dia wudhu pakai peci, duduk belakang pakai sarung, kemudian selesai tahajud dia berdoa. Tahu itu yang didoakannya siapa? Orang tua. Apa kata si anak?
Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir li wa liwalidayya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ampunkan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Sayangi orang tuaku ya Allah sebagaimana sayangnya mereka padaku ya Allah. Ya Allah, ampunkan ibu yang tidak pernah lelah tidurnya demi menyiapkan tidur aku. 9 bulan 10 hari lamanya kami dikandung olehnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, koyak rahimnya demi dilahirkanku ke dunia. Ya Allah, angkat derajat orang tuaku, masukkan orang tuaku ke dalam surga. Bu, mohon maaf, doa anak yang seperti inilah yang dapat menjebolkan arasnya Allah. Andai kata bapak ibu ditakdirkan sama Allah mau masuk neraka, mungkin karena maksiat, mungkin karena tinggal sholat, mungkin karena dosa-dosa dan kesalahan, tapi berkat doa anak ibu, stop Jibril, di stop oleh malaikat Jibril, stop, jangan masuk ke neraka ini ibu, ini bapak. Walaupun ditakdirkan dia masuk neraka, tapi dia punya anak di dunia yang soleh dan solehah. Karena itulah tak ada masuk neraka, masuk ke surga. Dan mudah-mudahan kita semua berdoa anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ibu semua atas sambutan dan atas perhatian. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemurahan rezeki, diberikan ampunan di bulan yang suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la